waktu apa ini? Waktu kita berdoa untuk satu tim ya, ini setiap orang itu beda-beda levelnya itu. Tuhan mau panggil itu ke level yang berbeda-beda. Seperti contoh waktu itu kita berdoa untuk Bu Lita, ini belum bisa gabung nih orangnya. Nah ini diperlihatkan oleh Tuhan, ini ada 5 gerbang. Ada 5 gerbang. Terus yang terbuka bentar ya, pakai wifi bang waktu itu ya. Atas dulu. Oke. Ini paling. Oke ya, langsung lagi ya. Oke. Jadi yang terbuka waktu itu ada 2 gerbang ya Yob ya. Yang Bu Lita itu loh. Nah, yang terbuka 2 gerbang. Nah, kita harus berjuang untuk bisa membuka ke level-level berikutnya. Nah, jadi seperti waktu Tuhan disalibkan itu kan ada tirai yang terkoyak. Artinya kita ini sudah punya hak ke sana. Kalau zaman dulu kan cuma imam-imam tertentu yang sedang bertugas yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Nah, kita ini sudah boleh. Nah, jadi gerbang untuk masuk lebih dekat dengan Tuhan itu semuanya terbuka. Tinggal kitanya. Ya kan, tinggal kita aja. Nah, ini. Nah, terus kalau kita ini sudah ngerti tentang level ini kan kita bisa menilai saya ini sudah sampai di tingkat apa. Apakah kita ini masih umat Allah yang masih jatuh bangun ya kan, atau sudah menjadi anak Allah ya, maksudnya sudah menjadi Kristen tapi masih anak-anak saja ya kan, sudah lahir baru gitu. Nah terus ataukah masih menjadi murid. Jadi ingat ya, kalau seorang murid ini kan sering diuji, sering dicoba, sering dites. Nah kalau lulus naik tingkatan lagi, lulus naik lagi. Nah ini perlu diingat-ingat, kalau ada orang yang diuji tetapi ujiannya kok sama terus. Ujiannya sama terus, ada masalahnya sama terus, enggak apa? Kayak ini datang lagi, ini selesai, belum selesai datang tapi sama. Itu artinya kita belum lulus waktu itu. Jadi kalau ada yang diuji tapi kok kelihatannya sama sih. Nah ini perlu diperhatikan. Kalau kita sampai lulus, ini pasti akan ada sesuatu yang berbeda. Nah level rohaninya juga sama seperti itu. Jadi kalau kita ini masih yang kecil-kecil gitu, yang kita hadapi pun masih kecil-kecil. Tetapi kalau pencobaannya, apanya yang kita hadapi semakin besar, artinya level kita pun semakin tinggi. Ya kan? Makanya pepatah dunia juga mengatakan semakin tinggi pohon, semakin besar angin yang menerpa. Ya, itu. Nah, jadi secara rohani pun sama. Jadi kami waktu itu dengan yang namanya Rohmat, Pak Ngatno kan tahu kalau Rohmat. Nah, yang Ponorogo. Ya, itu kan dulu waktu kita sering berdoa ini yang kelihatan biasanya kan lawannya cuma pocong, genderuwo, kuntilanak, warok-warok gitu kan di dalam roh itu. Tapi waktu itu dibukakan oleh Tuhan, disingkapkan. Lawanmu bukan lagi yang seperti ini, tetapi dibukakan bahwa lawannya itu diperlihatkan kerajaan-kerajaan. Seperti di pantai selatan dibukakan ini kerajaan ini, terus kerajaan yang ini, kerajaannya apa, nah dibukakan. Artinya apa? Level kita secara roh ini sudah naik.
Nah, kalau di dalam roh itu bisa kita lihat itu. Bisa dilihat mahkota yang di sini sesuai levelnya. Kalau yang ada cuma kecil kayak gitu, kecil. Nah, ini artinya level kita secara roh juga masih kecil. Kuasa yang kita miliki juga kecil. Tetapi saat diganti dengan yang lebih besar, itu artinya kuasa yang ada pada kita, otoritasnya itu juga akan menjadi lebih besar. Gitu ya. Nah, terus kepercayaan Tuhan juga akan lebih meningkat lagi. Yang diperlihatkan biasanya kan gini. Ada seorang pendoa-pendoa yang lihatnya cuma tuyul, cuma siluman-siluman, ya kan? Tapi nggak pernah diperlihatkan hal-hal yang surgawi. Sini Cilina pernah lihat yang dibawa ke surga itu, pernah nggak? Kan sudah ada penglihatan, pernah ya? Iya, pernah. Bahkan ditunjukkan rumah saya. Rumahnya sudah ditunjukkan. Tapi dilihatkan apa tingkatannya enggak? Enggak sih Pak, jadi waktu itu awalnya itu kan kayak masuk di gerbang gitu. Di depan itu sudah kayak menyambut dengan tangan terbuka gitu kan. Terus tiba-tiba itu saya sudah ada di jalannya itu terbuat dari batu-batu macam-macam gitu, kayak permata apa gitu. Terus ada dan rumah itu bentuknya apa, dari emas. Dari emas, terus bilang ini rumahmu gitu. Gitu aja. Udah, gitu. Langsung terima gitu aja. Enggak, dulu soalnya kami pernah satu tim gitu ya berdoa. Kami bertujuh waktu itu, 7 atau 8 orang itu doa bersama. Waktu doa ini Tuhan perlihatkan kita ini sedang nyembah, sama-sama nyembah ber-8 orang ini. Terus masing-masing punya karunia berbeda kan, tapi sama intinya kita dibawa ke surga. Itu yang pertama sama seperti Cik Lina tadi diperlihatkan ada rumah gitu. Rumahnya lumayan. Terus kita disuruh masuk, perabotannya juga diperlihatkan. Terus kita ini sudah kayak gini loh. Wah Tuhan terima kasih. Cukup ini aja Tuhan. Nah kan. Rasanya nggak mau pulang tuh. Nah tapi gini Tuhan ngomong. Oh enggak. Aku akan membawa kamu ke satu tingkat lagi. Terus dibawa lagi ke atas gitu. Ke tingkat yang lebih tinggi. Dibawa di situ rumahnya semakin besar. Perabotannya semakin bagus. Nah. Terus akhirnya ya pikiran kita manusia, ini Tuhan, ini ajalah, kita nggak usah pulang nih. Ya kan? Nah, tapi akhirnya Tuhan katakan, belum, aku akan menunjukkan kamu satu lagi. Terus dibawa lagi ke tingkat yang lebih tinggi lagi, rumahnya lebih besar lagi, lebih luas lagi, perabotannya lebih bagus-bagus, lebih lengkap lagi. Nah, di situ langsung suruh pulang, sudah kita suruh balik, enggak ditunjukkannya lebih tinggi lagi. Artinya apa? Semakin kita ini levelnya tinggi secara roh, kepercayaan yang Tuhan berikan juga akan semakin banyak. Seperti gini, seperti seorang anak yang sudah dipercayai, ini kan masuk ke kamar bapaknya ibunya, oh silahkan, nggak apa-apa, gitu kan. Tapi dibatasi, tapi jangan sentuh ini ya, gitu ya. Ada batasannya. Nah kita kalau sudah menjadi hamba, tapi level hamba tadi, menjadi level hamba ini, sudah diberikan satu kepercayaan, diberikan kunci. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin dipercayai, karena banyak orang yang percaya Tuhan, tetapi sedikit yang dipercayai oleh Tuhan. Gitu ya, yang dipercayai oleh Tuhan itu sedikit banget. Nah untuk dipercayai kayak gini, seperti orang kerja ke satu bos gitu ya. Kan pertama-tama datang nggak mungkin langsung dipercaya, ini mobilnya, ini dompetnya, ini nanti ambil uang ke sana, ya nggak mungkin seperti itu. Pertama-tama kan dilihat dulu ini setia nggak, jujur nggak. Setelah kelihatan semuanya baik, jujur, kerjanya bagus,
maka hamba ini akan semakin dipercayai hal-hal yang semakin rahasia. Nah, misalnya ambil sana uangnya di laci sana ya. Ini kuncinya. Sudah dipercaya gitu. Nah, sama dengan kita. Tuhan itu kan sudah memberikan gini, aku sudah memberikan kunci. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di surga. Nah, cuma seberapa yang bisa dipercayai untuk hal ini? Ya kan? Nah, ini jadi kalau kita mau naik level, belajar untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal isi hatinya, semakin memahami rencana-rencananya, ya. Nah, kan kelihatan sekali orang-orang ini, tinggal kita kan bisa menilai. Kalau kita ini ditempatkan yang nggak enak, sudah mengeluh. Situasi hujan, wah kok hujan kayak gini, ngeluh lagi. Nanti kasih situasi panas, ngeluh juga. Nah, itu menggerutu terus, ya kan? Nah, tetapi orang yang menjadi hamba, yang dipercaya tentunya akan akan setia, ya, setia sampai mati, sampai mati. Nah, kenapa harus setia sampai mati? Karena gini, apa yang ditakuti oleh iblis, ini juga harus tahu rahasianya ini. Apa yang paling ditakuti oleh iblis ini orang-orang yang tidak takut mati sebenarnya. Ya kan? Kalau orang sudah tidak takut mati ini sangat berbahaya. Nah, ini diancam pakai ini nggak bisa, dipakai ini nggak bisa, nggak akan mempan, gitu ya. Nah, ini makanya kita harus semakin naik levelnya, supaya waktu kita peperangan pun dipastikanlah kita harus menang, gitu. Karena Tuhan itu memanggil kita menjadi pemenang, lebih daripada pemenang. Amin. Nah, ini. Oke, mungkin ada yang mau tanya-tanya, silahkan.